Shalom, selamat pagi, selamat datang di ibadah yang kedua hari ini. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, amin. Puji Tuhan, kita akan mengawali ibadah kita dengan satu firman Tuhan dalam Wahyu 15 ayat yang ketiga. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Puji Tuhan, kita baca sekali lagi bersama-sama 2, 3. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini. Tuhan Yesus sangat baik. Engkau luar biasa bagi kami. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat segala berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kalau kami boleh duduk di tempat ini menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, pujian yang terbaik, hati yang terbaik, pikiran yang terbaik. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, umat-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat-Mu yang datang dengan beban yang berat, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan angkat setiap beban kami Tuhan. Mungkin yang datang dalam keadaan yang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, terjadi mujizat-Mu Tuhan, miracle, keajaiban-Mu terjadi kepada setiap umat-Mu. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah pagi hari ini menjadi pagi yang terindah dalam hidup kami. Dalam pujian penyembahan kami boleh bertemu dengan Tuhan secara pribadi dalam hidup kami. Secara pribadi kami mengalami Tuhan, kami memahami dan mengenal Allah secara pribadi dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, urapi ibadah yang kedua ini dari awal hingga selesai. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Bersama-sama kita nyanyikan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia Tuhan, setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara.
lebih tinggi dari cakrawala. tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kasih setiamu tak pernah layu, tak pernah habis-habisnya. Cintamu Di hidup kami, kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Haleluya, haleluya. Kami bangga punya Aba Bapa seperti Engkau. Kami bersyukur, kami mau bermegah karena kami dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab kasih-Mu menyertai kami ini, memberkati hidup kami. Haleluya. Syarabaya dabada bada baya labada bada bada bada. Syarabada bada baya da 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 bada bada. Yarabada la 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 syarabaya da 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 la baya la. Ini yarabada la bada ya da la la. Ini ya syarabaya la bada baya la la ba. Ini yarabala bada bada. Pujian kami naik ke hadirat-Mu, layakkan kami Aba Bapa. Syarabaya labaya da 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 la la ba la baya la ba. Ya da ba da 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 la ba la ba. Mari dalam hadirat Tuhan kita berdiri bersama-sama. Kita berdiri bersama-sama dan kita angkat hati dan wajah kita. Kita sembah Tuhan. Yesus baik, sangat baik, mengasihi setiap kita. Haleluya. Syarabaya rabada bada 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 bada. Iya rabada bada 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 bada. Ini pujian syukur kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan, lebih luas dari samudra Kebaikan-Mu Bapa takkan pernah habis. di hidupku. Lebih tinggi Tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Amin. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas. Haleluya. Sungguh lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu sungguh takkan pernah habis selama-lamanya. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas. Kami mau datang bersyukur di hadirat-Mu Tuhan.
datang bersyukur, tak henti-hentinya kami mengalami kasih-Mu, kami mengalami pertolongan Tuhan, kami mengalami penyertaan Tuhan. Ada kuasa yang Kau berikan pada kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuliakan-Mu. Kami bawa hidup kami bawa hidup ini sebagai ucapan syukur, persembahan bagi-Mu Allah kami, Bapa yang setia. Penjaga kami yang tak pernah terlelap, walau sedetik pun tak pernah terlelap, menjaga setiap kami. Haleluya, haleluya. Oh, syarabayalamayaramaraba, yarabalalamanaman syamaraba. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Banyak yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kami. Nyatanya kami boleh berada di hadirat-Mu pagi hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih. Haleluya Bapa yang baik. Dengan apa ku membalas kasih? Bersama-sama kita katakan pagi ini, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, aku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersama-sama pagi hari ini kita katakan, Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih? Terima kasih Tuhan Yesus yang ku terima dari-Mu. Oh, dengan apa ku membalas cinta? Sama-sama kita berseru memanggil nama Yesus. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, setia menopang. Terima kasih, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia.
bersorak-sorai. Sebab kita adalah umat-umat yang diberkati Tuhan. Kita adalah umat-umat yang disayangi oleh Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Katakan, kudus dan mulialah namanya. Bersama-sama pagi hari ini. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama
berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau. Sekali lagi, sungguh besar. Amin. Haleluya. Katakan, ku berdiri dengan iman, iman dalam Tuhan memberikan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Sorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kami bersorak-sorai karena kami tahu bahwa Allah ada bersama dengan kami, Allah yang memampukan kami. Sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, kami bersorak-sorai bagimu, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Bersama-sama kita katakan lagi dari awal, takkan pernah ada. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh dari dalam lubuk hati kami, jauh di lubuk hatiku, ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku. Kami mau selalu memuji menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang kami rindukan, itulah yang ku rindu. Kau selalu ada di hati kami, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Haleluya. Amin Tuhan. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan, cinta-Mu padaku dengan penebusan. Bersama-sama kita katakan pagi hari ini dari dalam lubuk hati kami, jauh di lubuk hatiku, ingin kami katakan padamu, ingin ku katakan, haleluya, Kau selalu ada dalam hatiku,
hadirat Tuhan kita berdiri bersama-sama dan kita katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kami persilakan Bapak Pendeta Joko. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidup. Amin, haleluya. Memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Memujimu, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Memujimu, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami rindu terus memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Ya Bapa di surga, kiranya penyembahan kami, pujian, pengakuan kami berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Kami bersyukur kalau pada hari ini, pagi ini kami juga mendengar firman Allah. Kiranya firman Allah terus menjadi kekuatan bagi hidup kami, terus memimpin, menyertai kehidupan kami selanjutnya. Sehingga kehidupan kami semakin hari, semakin berguna, semakin menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih mempermuliakan nama Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Allah dari awal hingga selesainya. Nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan di tempat ini. Roh Kudus menjamah kami, Roh Kudus mengurapi kami, sehingga kami bisa menangkap dengan benar apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang siap diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Allah bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Sekali lagi salam. Salam GTM, salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Kita sudah ada di bulan November, Saudara, dan kita terus bersukacita karena pasti, Saudara, bahwa November Tuhan memberkati kita semua. Sepakat katakan amin. Sama-sama katakan November diberkati Tuhan. Puji Tuhan, saya mengajak kita semua membaca di dalam Filipi 1 ayat yang ke-9 sampai 11. Saya akan bacakan, Saudara simak dengan baik, dan kita menerima berkat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelum kita lebih lanjut mendengar firman Allah, kasih tahu kiri kanan, Anda atau Mbak, Cik, Brur gitu adalah orang hebat karena walaupun hujan, saya mendengar tadi ada banjir di beberapa daerah, tetap bisa beribadah. Kasih tahu demikian kiri kanan Saudara. Muka belakang juga boleh. Haleluya. Karena memilih untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara, mari kita lihat nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Sekarang adalah untuk kita semua, untuk saya dan saudara. Dan inilah doaku. Ini adalah doa hamba Tuhan ditujukan kepada umat Tuhan. Sekarang ini saudara, doa dari hamba-hamba Tuhan juga demikian. Dan menjadi berkat bagi saya dan saudara, doanya adalah demikian. Semoga kasih-Mu makin melimpah. Mengapa digunakan kata semoga? Karena saudara, bahwa jemaat di Filipi, saudara berbeda-beda. Saat ini pun juga kita, kualitas iman kita, nilai value dari iman kita pun berbeda-beda. Saudara, kasih kita berbeda. Mungkin kalau dinilai dari 1 sampai 10, mungkin saudara sekarang ada yang 5, ada yang 4, ada yang 6, dan seterusnya. Semoga kasih-Mu makin melimpah. Kalau hari ini saudara menilai diri sendiri bahwa nilai kasih saudara sekarang 5, saudara harus bertambah menjadi 6, menjadi 7, bukan berkurang menjadi 4 atau 3 dan seterusnya. Saudara, semakin melimpah, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Ini adalah di dalam kebenaran Kristus dan dalam segala macam pengertian. Ini juga berdasarkan kebenaran pengertian Kristus.
Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, tidak hanya membedakan, tetapi saudara sudah berhak, saudara sudah berani memilih apa yang baik. Saudara, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ketika nanti saatnya kita dipanggil Tuhan, atau bahasa yang lain, bahasa rohani, Tuhan datang kedua kalinya. Saudara, ada kesempatan bagi kita semua masuk surga, tidak bercacat. Saudara yang kasih Tuhan, karena apa? Kita memilih satu hal yang baik, tindakan yang benar, memiliki pengertian yang benar. Dan ini adalah doa dari Paulus kepada jemaat di Filipi. Hal yang sama, saudara, ini adalah doa dari hamba-hamba Tuhan kepada saya dan saudara. Kemudian ada yang 11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara, kehidupan orang Kristen itu demikian. Saudara bergereja, saudara baca Alkitab, saudara memuji Tuhan. Saudara berdoa di rumah, saudara berdoa di kantor, saudara berdoa di jalanan ketika saudara sedang driving, saudara sedang mengendarai, saudara berdoa. Maksudnya apa? Bahwa diri kita sudah ditebus dan kita bawa untuk terus menikmati dan kemudian ada banyak karakter Kristus. Saudara semakin menyerap karakter Kristus. Saudara semakin menyerap kebenaran Kristus. Sehingga saudara membawa diri saudara hari ini beribadah. Mengapa? Dengan satu tujuan, saudara bisa mengerti kebenaran, tidak hanya mengerti kemudian mengerjakannya. Hidup di dalam kebenaran Allah. Paulus mengatakan penuh dengan buah kebenaran. Saudara, saya berharap ini juga terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Di gereja ini, yang mendengarkan firman Allah ini. Saudara, tema di bulan November ini adalah menjadi Kristen yang maksimal. Sama-sama katakan menjadi Kristen yang maksimal. Ini bicara tentang kekristenan yang maksimal. Saudara, yang dimaksudkan demikian. Tadi ada kata semoga, berarti berbeda-beda kasih kita. Kuasa Tuhan ada pada kita semua, itu juga percaya. Saudara, apakah percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas? Saya ulang lagi, apakah kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas? Yang percaya lambaikan tangan saudara, dengan iman saudara. Ketika saudara percaya Yesus adalah Tuhan, maka kuasa, saudara boleh kurung, kuasa yang tidak terbatas itu diberikan kepada saya dan saudara. Kuasa Allah dinyatakan kepada saya dan saudara, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Di sana ada kuasa Allah, dalam kurung, kuasa yang tidak terbatas. Nah saudara, semakin kita dekat dengan Tuhan, kuasa Tuhan juga semakin melimpah, semakin bertambah. Tapi, apakah kita mempergunakan kuasa itu maksimal? Apakah saudara mempergunakan kasih itu maksimal dalam hidup saudara? Buah kebenaran yang saudara tangkap, mungkin saudara berasumsi, berpikiran bahwa Kristen itu kasih. Saya juga sependapat. Apakah kasih yang ada pada saudara dari Kristus kemudian memenuhi saudara dan saudara memiliki kasih Kristus, saudara maksimal mempergunakan kasih itu kepada orang lain, kepada orang yang saudara kasih? Apakah maksimal saudara berikan atau hanya setengah mempergunakan kasih itu? Saudara percaya tadi bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas dan ada pada saudara. Kita bisa berdoa, saudara tumpang tangan, yang sakit disembuhkan dan lain sebagainya. Kuasa Allah. Tetapi apakah kita pergunakan kuasa Allah itu maksimal? Ataukah sebagian? Ada banyak orang Kristen yang biasa-biasa saja. Mungkin saudara sekarang menilai orang lain tapi dalam hati saja, tidak boleh menghakimi. Saudara melihat, kenapa Kristen tetapi tidak ke gereja? Kenapa Kristen tetapi tidak pernah mendengar dia menaikkan pujian? Di rumahnya tidak ada alunan musik pujian. Ya. Kenapa dia Kristen tetapi mudah ngambek? Mengapa dia ini Kristen, saudara, tetapi tidak begitu memperhatikan orang lain? Padahal ada nilai-nilai yang begitu kuat, ada kasih, ada kuasa Tuhan, kebenaran firman Allah itu semakin bertambah, semakin kuat. Saudara yang kasih Tuhan, dari hal ini, hari-hari ini, bulan ini, saudara, saya mengajak kepada kita semua bahwa kuasa Allah, kasih Allah, kebenaran Allah yang begitu luar biasa,
kita maksimal. Kekristenan kita pancarkan, kita menerangi, menjadi garam, dan itu maksimal. Tidak hanya setengah-setengah kita pergunakan. Nangkep, katakan amin. Ya, saudara, ada istilah namanya idle capacity. Kapasitas nganggur. Kapasitas percuma. Mungkin saudara di dunia tenaga kerja, yang di pekerjaan, saudara punya karyawan 10, tetapi yang dipergunakan adalah 5 atau 6, 4 nganggur. Sehingga ada istilah gaji buta. Ya, tidak maksimal, idle capacity. Saudara, bukan idol, saudara, ini menganggur, yang tidak dipergunakan. Contoh lain, saudara, ada kuasa Tuhan, ada kehadiran Allah. Satu kali dalam satu berlayar di Danau Galilea, angin badai begitu rupa, Yesus ada di belakang. Diterjemahkan di sana ada di buritan. Saudara, kasih Tuhan, badai datang, maka kemudian mereka berupaya, mereka adalah nelayan-nelayan hebat, dari lahir di sekitar Kapernaum. Saudara, mereka lahir di sekitar Danau Galilea. Dia pikir bahwa dia tahu, dia menaklukkan alam Galilea. Mereka berusaha dengan pengetahuannya, pengalamannya, saudara, sebagai nelayan dan penguasa Galilea. Tetapi badai itu datang, saudara, bukan karena kuasa manusia. Terjadilah hal yang alami ini terjadi karena membentur dinding sekitar Danau Galilea. Galilea ada di tengah dan dikelilingi oleh bukit, saudara. Ketika salah satu masuk, saudara, angin ini masuk membentur dinding, kemudian memutar keliling, terjadilah pusaran yang begitu hebat, sehingga nelayan di sana tidak bisa mengatasi ini alam. Mereka berupaya dengan kekuatannya, lupa ada kuasa yang tidak terbatas. Baru ketika mereka sudah hampir mati, tidak berdaya, baru panggil Yesus. Saudara, seringkali kita juga demikian. Ada kuasa yang begitu besar, tetapi kita tidak bisa menggunakannya dengan baik. Ya, saudara, ada sesuatu yang tidak kita gunakan. Kuasa saudara begitu besar. Tuhan tidak tanggung-tanggung ketika memberikan kasih-Nya. Hari ini kita memperingati perjamuan kudus. Dengan perjamuan kudus, kasih-Nya besar. Dan Dia berikan kepada saya dan saudara. Kasih yang besar itu, kasih yang sempurna itu diberikan kepada saya dan saudara. Dan saudara, tanda petik, tidak berupaya dan sebagainya. Saudara menerima kasih yang besar karena mengaku Yesus adalah Tuhan. Tetapi kasih itu tidak boleh didiamkan dalam hidup kita. Sekali waktu nanti Tuhan akan bertanya, mengapa tidak mempergunakan kasih-Ku? Mengapa tidak digunakan kuasa yang Aku taruh dalam dirimu? Kira-kira demikian. Maka hari-hari ini saya mengajak kita semua, ayo kita, saudara, menjadi Kristen yang maksimal. Kasih tahu kiri kanan, Kristen yang maksimal. Jangan hanya 1 orang, 2 orang, 3 orang. Saudara sedang membantu saya khotbah. Ya, menjadi Kristen yang maksimal. Saudara pulang nanti, taruh di hati kita, di pikiran kita, Kristen maksimal. Kalau sekarang ini berdoa, kenapa tidak dijawab-jawab? Maksimal lah. Saudara, yang pertama, bagaimana supaya kekristenan kita maksimal? Saudara, mari kita baca di dalam 1 Timotius 4 ayat 14 sampai 15. Berkata demikian, 1 Timotius 4 ayat yang ke-14 dikatakan demikian, jangan lalai, jangan lupa. Ada istilah terjemahan lain, jangan sembrono. Sembrono ini sengaja. Jangan lalai, jangan lupa, jangan sembrono. Dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, berarti, saudara, kita ini ada karunia. Tuhan memberikan karunia kepada saya dan saudara. Sepakat, saudara? Saudara ditaruh karunia, dan itu berbeda-beda. Mungkin ada yang sama. Ya, ada yang terjemahan mudah. Ada saya dikaruniai bermain musik. Ya, mungkin orang lain juga dikaruniai. Tetapi setiap orang, saudara, berbeda-beda. Ada karunia untuk bisa memperhatikan orang lain. Ada karunia, saudara, senantiasa dia hadir dalam setiap saat. Dan tidak semua orang memiliki itu. Ada karunia, saudara, menerima keuangan yang begitu melimpah. Orang lain tidak demikian. Saudara buka usaha ini berhasil. Buka usaha B berhasil. Buka usaha C berhasil. Dan seterusnya. Seolah-olah mudah sekali menerima uang. Dan itu tidak semua orang.
itu datang dari Tuhan yang diberikan kepada saudara. Saudara menerima pengetahuan ketika ada seseorang datang kepada saudara dan saudara berkata-kata dengan runtut, dengan indah, dengan kata-kata yang begitu sopan, orang diberkati. Itu karunia. Jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu. Sebelum saya lanjutkan, saudara teliti apa karunia yang ada pada saya. Saya percaya lebih dari satu. Ya. Lebih dari satu karunia yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Kemudian, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat. Ini tentang firman Allah, tentang perkataan firman Tuhan. Dan dengan penumpangan tangan sidang penatua, hamba-hamba Tuhan. Perhatikanlah semuanya itu. Perhatikanlah karunia yang dari Tuhan, yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Saudara kembangkan karunia itu, kembangkan talenta yang ada pada saudara. Kemudian hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata. Kalau kita mengembangkan karunia yang datang dari Tuhan, maka akan semakin maju, maka akan semakin berkualitas, akan bernilai tinggi. Dan itu ditujukan kepada semua orang. Kemajuannya itu nyata dan Tuhan melihat, banyak orang juga melihat, diberkati karena karunia yang ada pada saudara. Tuhan menaruh karunia, tidak sembarangan. Nangkep, katakan amin. Ditaruhlah dalam diri saudara dan karunia itu harus berkembang. 5, 2, 1 talenta. 1 talenta tidak berkembang, Tuhan tidak suka. Bahkan Alkitab mengatakan Tuhan marah. 5 talenta dikembangkan, 2 talenta dikembangkan. Saudara menerima talenta itu, kembangkan dalam hidup saudara. Karunia yang ada pada saudara dikembangkan dan itu baik. Ada seseorang tadi pagi juga saya sampaikan, orang ini adalah orang yang orang lain melihat dalam dirinya itu suka senyum. Sehingga gembalanya berkata demikian, Pak, Bapak memberkati banyak orang dengan wajah Bapak. Dikarunia wajah yang orang lain melihat senyum. Ya, Bapak suka senyum gitu ya. Bapak kalau mau pelayanan di penerima tamu, aser. Tapi dirinya sendiri tidak yakin. Benar enggak ya? Saya ini punya karunia, ini jenis-jenis karunia, berkat. Saudara, saya terjemahkan berkat secara umum. Ya, kalau ada orang teologi di sini, oh itu bukan Pak, bukan karunia. Nanti kita bisa berdiskusi. Yang saya maksudkan adalah berkat dan itu karunia. Semua yang datang dari Tuhan itu karunia dan berkat bagi saya. Saudara, dan orang ini kemudian menjadi penerima tamu. Orang suka. Gerejanya, saudara, tempat parkir kemudian masuk tidak seperti kita naik tangga gitu ya. Ketika ada orang naik motor, Bapak ini sudah senyum. Ya. Sebenarnya dia tidak senyum, tapi wajahnya sudah senyum. Ya. Pernah ketemu dengan orang-orang demikian? Kemudian yang parkir ini dilihati gitu, sudah dapat berkat. Ketemu dengan si Bapak yang punya karunia itu, saudara, sudah diberkati. Rasanya dia senang, segera pengen ketemu dengan Bapak itu, dan naruh motornya, dan dia kata, salam, salam. Wah, betul-betul dia senyum. Belum senyum saja sudah menjadi berkat. Apalagi dia kemudian senyum, ceria gitu. Dan orang ini menjadi berkat. Saudara, jenis yang demikian mungkin sepele, tetapi kembangkanlah itu, perhatikanlah itu. Jangan lalai mempergunakan karunia. Dan dia tidak yakin, dia ada masalah, tidak yakin ada itu, maka dia tidak pelayanan, saya singkatkan. Tidak pelayanan hampir 1 tahun. Gitu ya, Pak gembalanya tanya, kenapa tidak melayani, ada masalah ini. Orang berkata saya ini sukacita, orang berkata saya ini senyum, tetapi dalam hati saya kok tidak seperti ini. Ya saudara, akhirnya dinasihati. Dan dia tetap ke gereja. Satu kali ada hamba Tuhan dari luar diundang khotbah. Dan ketika khotbah, dia bersaksi di tengah-tengah khotbah, menceritakan bagaimana dia diberkati Tuhan, dia tunjuk Bapak A itu, saudara, ketika pertama kali dia masuk gereja yang mengundang ini. Dan diberkati, dia bawa pulang, dia ceritakan ke istrinya, dia ceritakan ke jemaatnya. Ada satu tokoh ya di gereja yang saya layani minggu yang lalu, bahwa ada seorang bapak yang dengan ceria melayani Tuhan. Ketika bapak itu mendengar cerita pengkhotbah ini, oh iya ya berarti saya punya karunia itu. Dia sadar, saudara, dia sadar, rupanya jadi berkat.
Setelah demikian dia datang kepada ketua tim musik, tim Aser, jadwal ya minggu depan. Saya tanya dulu Pak Gembala, kemudian ketua Asernya, Pak beliau pengen lagi kembali pulang. Oh dengan senang hati. Dan kemudian singkat cerita, dia menjadi berkat. Banyak hal, karunia, berbeda-beda. Saudara saya dan saudara sekarang ini berbeda karunia-karunia, dikumpulkan jadi satu. Dalam gereja, dalam persekutuan, dalam kelompok sel saudara, ada karunia yang berbeda-beda. Kemudian kita menyadari bahwa Bapak A, si Koko, si Cece dan sebagainya punya karunia itu. Maka menjadi kuat, saling membangun, saling memperhatikan, saling memberkati satu sama lain. Sehingga karunia itu berkembang. Salah satu cara supaya kita maksimal adalah mengembangkan karunia yang ada pada saudara. Mengembangkan talenta yang ada pada saudara. Dan kita punya talenta. Saya percaya Tuhan menciptakan kita disertai dengan talenta. Ada nilai lebih dalam hidup saudara. Mari pergunakan dengan baik. Sehingga kekristenan kita menjadi maksimal. Sepakat katakan amin. Nangkep katakan amin. Yang kedua, saudara terus fokus kepada Allah. Saya sampaikan demikian. Satu kali orang Israel dipimpin oleh Yosua. Dan ketika itu mereka fluktuasi, maksudnya frekuensinya itu naik turun. Hubungannya dengan Tuhan itu, grafiknya itu naik turun. Kadang dekat dengan Tuhan, kadang jauh. Dan Yosua sebagai pemimpin, hari itu dia mau mencurahkan kepada yang dipimpinnya. Di dalam Yosua 24 ayat yang ke-15 berkata demikian, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan Allah yang hidup, maka kemudian ada tantangan. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Kalau mau menyembah Allahnya orang di seberang sungai Efrat, salah. Kemudian, atau Allah orang Amori di negeri yang kamu diami ini, kalau mau menyembah Allahnya orang Amori, sana. Tapi ada pernyataan yang sangat kokoh kuat. Dan ini maksimal, saudara berkata demikian. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jangan terlena dengan Allahnya orang Amori. Jangan terlena dengan Allah bangsa lain yang ada di seberang sungai Yordan. Saudara kira-kira demikian. Kalau bahasa kerasnya, kamu ke sana, tetapi aku pemimpin kalian tidak akan menyembah kepada Allah-Allah lain. Aku dan seisi rumahku. Puji Tuhan, saudara, satu komitmen yang tinggi. Sehingga dia maksimal, hidupnya sangat maksimal. Menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang dikasih Tuhan, Yosua membawa istri, anak-anak tetap fokus kepada Tuhan. Ayo kepala keluarga yang sekarang ini hadir. Ya, suami-suami, teladani Yosua. Seisi rumahku akan kubawa untuk takut akan Tuhan. Sepakat katakan amin. Yang setuju katakan amin. Dan semua juga para wanita juga harus memiliki komitmen yang demikian. Harus menyembah Allah. Satu komitmen yang hebat sekali. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita menerima hal yang demikian, maka kuasa Tuhan akan semakin dilimpahkan. Semakin akan terjadi kuasa Tuhan. Dan ketika kuasa Tuhan itu dilimpahkan, pergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tema di bulan lalu, saudara, Glory in the Lord, bahwa segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita tidak boleh meninggikan diri. Jangan meninggikan diri karena orang yang tinggi hati tidak tahan uji. Orang yang sombong tidak tahan uji. Orang yang sombong pasti mudah tersinggung. Coba perhatikan, orang yang sombong pasti mudah tersinggung. Dibalik, orang yang mudah tersinggung pasti sombong. Renungkan, saudara ya. Dan saya percaya orang-orang kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang bukan sombong, tidak sombong. Setuju katakan amin. Kasih tahu dengan puji Tuhan, ibu tidak sombong, bapak tidak sombong, saya berteman dengan ibu, puji Tuhan. Amin. Saudara, orang-orang yang membangkangkan diri, saudara tidak begitu mengenal Tuhan. Ada satu ayat di PowerPoint mungkin tidak disampaikan, tidak ditulis. Mari kita baca di dalam Yakobus. Yakobus 4 ayat yang kedua sampai 3. Ada cerita yang menarik ini. Saudara,
Yakobus 4 ayat yang kedua sampai 3. Kamu mengingini sesuatu. Siapa di antara kita yang tidak mengingini sesuatu? Semua mengingini sesuatu, betul ya? Saya juga mengingini sesuatu. Untuk gereja, saya pengen gereja semakin kuat rohaninya, semakin diberkati Tuhan. Dalam keluarga juga demikian, semua pengen. Tapi ada perhatian, perlu diperhatikan. Tetapi kamu tidak memperolehnya. Pengen sesuatu tetapi tidak memperolehnya. Kemudian ini diistilahkan, diterjemahkan lalu kamu membunuh. Ada niat hati yang jahat karena tidak tercapai tujuannya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, tidak menerima apa yang diinginkan itu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Perhatikan. Saya berdoa tidak di jemaat di gereja ini tidak suka bertengkar, tidak suka berkelahi. Masuk ke keluarga, dalam keluarga suami tidak suka bertengkar, istri tidak suka bertengkar, anak-anak tidak suka berkelahi. Karena apa saudara? Lanjutnya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saya terjemahkan, kamu tidak berdoa. Saya percaya orang Kristen suka semua berdoa. Masalahnya adalah ketika hati gemuruh, tidak tenang, definisinya sama tidak berdoa. Atau lebih mudahnya, tidak bisa berdoa. Kalau ada ini surga, saudara berdoa, tidak tembus ke surga. Doa saudara. Nangkep katakan amin. Ya. Tapi ada tujuan lain yang berikutnya. Atau kamu berdoa juga. Ya berdoa, kelihatannya doa penuh kuasa. Berdoa yang benar, kelihatannya. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Tidak mencapai tujuan, tidak memperoleh apa yang diinginkan. Karena kamu salah berdoa. Salah mempergunakan kuasa yang dari Tuhan. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi tidak fokus kepada kemuliaan Tuhan, tetapi fokusnya untuk kepuasan diri sendiri. Kalau tidak dihargai, kalau tidak orang lain tidak menghormati, kalau orang lain tidak sependapat dan sebagainya. Nafsunya besar sekali. Saudara, doanya dianggap ya kelihatannya berdoa, tetapi itu doa yang tidak berkuasa. Atau tidak berdoa, mentok-mentok. Saudara yang kasih Tuhan, sekarang bagaimana supaya maksimal? Saudara, supaya maksimal. Semua tujuannya untuk glory in the Lord, untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Saudara pengen sesuatu, hal kecil pun, kalau menginginkan sesuatu, itu untuk memuliakan nama Tuhan. Memang sulit saudara, ini agak sulit. Saya pengen sesuatu tetapi memuliakan nama Tuhan. Hal yang kecil tapi konteksnya semua untuk memuliakan Tuhan. Saudara pandai bersyukur, sama-sama mengatakan pandai bersyukur. Orang yang pandai bersyukur, orang yang terus mempermuliakan nama Tuhan. Ketika kita mempermuliakan nama Tuhan, saudara tidak mencari pujian dari orang lain, itu akan datang mengikuti saudara. Ya, itu akan menyertai saudara. Pemazmur juga mengatakan demikian. Bahkan di waktu tidur pun, saudara diberkati Tuhan. Karena apa? Saudara terus mempermuliakan nama Tuhan. Jadi, kalau kita pandai mengucap syukur, maka fokus kita kepada Tuhan. Fokusnya kepada Allah kita. Kemudian yang ketiga, saudara saya sampaikan supaya kita maksimal, adalah saudara berpikir dan melakukan yang berbeda dari orang lain. Berbeda dari orang lain. Satu kali Tuhan Yesus berdoa, dia saat teduh sendiri. Ketika dia berdoa, tiba-tiba dia mendengar ada sekelompok orang jalan kaki menuju ke tempatnya. Saudara, dan itu murid-murid Tuhan. Maka datanglah murid-murid Tuhan itu. Saudara, walaupun berdoa, kita kan tahu. Kita kan tahu juga siapa yang hadir. Apalagi ibu-ibu. Ya, ibu-ibu kemarin doa syafaat, ada Bu Ida di sini. Istrinya, oh ada, ya. Saya juga perhatikan, dia pendoa syafaat yang hebat.
Di sampingnya ada Erin dan Elia, cucu-cucu kami inilah. Saya senang memperhatikan anak-anak ini. Saudara, sementara kami berdoa, kami kusuk, Bu Ida juga berdoa, anak-anaknya main, menimbulkan suara kresek-kresek karena ada kertas, ada plastik. Saya juga perhatikan. Saya lihat si Elia, dia lagi asik gitu, namanya anak kecil. Ada Elia ini, angkat tangannya tinggi-tinggi. Topinya dibuka, enggak kelihatan. Nah, baru kelihatan sekarang, terang. Puji Tuhan. Saudara, kemudian walaupun kusuk, Bu Ida juga perhatikan. Si Elia ngomong, apa sih? Ya kan Elia? Opa tahu kok. Apa sih? Gitu ya. Bu Ida juga tetap doa gitu. Akhirnya dua anak ini merapatkan dan dia namanya anak kecil. Dan dia taat dengan apa perintah dari orang tuanya. Tuhan Yesus ketika dia lagi kusuk dengan Bapa di surga, datang anak-anak rohaninya, murid-muridnya. Pasti Petrus yang duluan. Saudara, dan dia datang. Akhirnya perhatikan, mereka datang. Ketika dia berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Bapa di surga, saudara, dia bertanya kepada murid-muridnya ini. Menurut orang banyak, kamu dengar-dengar dari orang banyak ya, siapakah aku ini? Ada tujuan pertanyaan. Setiap kali Tuhan berkata, satu kata pun ada tujuannya, sangat bermakna. Itu Tuhan. Menurut kalian dengar-dengar dari orang banyak. Orang banyak ngomong tentang aku ini siapa? Ada yang ngomong, tidak tertulis siapa namanya yang ngomong ini. Yohanes Pembaptis, karena mirip. Karakternya mirip. Memang mereka masih, kekerabatannya masih kuat. Yohanes Pembaptis dari Elizabeth dan dia dari Maria. Menurut kalian mendengar dari banyak orang, siapa aku ini? Yohanes Pembaptis. Ada yang ngomong Elia. Kalau diruntut-runtut nama Elia juga artinya sama dengan Yesus. Ada yang mungkin yang ngomong Yosua. Yosua sama dengan Yosia. Yosia sama dengan Yesus. Yang membawa ke tanah perjanjian. Mungkin demikian. Ada yang berkata Yeremia atau berkata Musa. Karena Musa adalah penggembala. Dia mengembalakan, gembala yang hebat. Saudara yang kasih Tuhan, kemudian dia bertanya lagi, menurut kalian, ini kan menurut orang banyak, menurut kalian siapakah aku ini? Saudara, dari sekian banyak pendapat-pendapat itu, ada yang berbeda, namanya adalah Petrus. Petrus kemudian entah berdiri, entah duduk, tapi ada satu pernyataan, engkau adalah Mesias. Engkau datang dari surga, engkau maha kudus, engkau Kristus. Saudara, berbeda dari yang lain. Karena Petrus tahu, Yesus ini penuh dengan kuasa. Bukan hanya Yohanes Pembaptis, bukan hanya Elia, bukan hanya Yosua, bukan hanya Musa. Itu dikumpulkan semua, mungkin bisa hampir mendekati Yesus. Saudara, lompatan jauh, berbeda. Pola pikirnya berbeda, tindakannya berbeda. Itu Petrus. Saya berharap ini terjadi kepada saya dan saudara, sehingga Kristen kita maksimal. Dia tahu bahwa dia adalah Mesias, dia Kristus, Tuhan Yesus. Saudara, mungkin kalau dijawab Musa, ya, kalau didiskusikan, enggak, jauh berbeda. Jauh berbeda dengan Elia. Tetapi kalau sekarang sudah berani mengatakan Mesias, Tuhan Yesus pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Memang benar. Dan itu full. Jawaban yang sangat tepat. Jawaban yang sangat hebat. Berkualitas tinggi. Itu Petrus. Sehingga tidak heran kuasa Tuhan diberikan kepada Petrus. Ketika Tuhan sudah naik ke surga dan dia saatnya berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Kuasanya begitu hebat. Dia tumpang tangan yang sakit-sakit disembuhkan. Bayangannya saja, saudara saya ini ada bayangan. Bayangannya saja melewati orang yang sakit sembuh. Kuasa Allah begitu luar biasa, maksimal. Sama-sama katakan maksimal. Petrus menikmati itu. Bahkan bayangannya saja bisa begitu luar biasa. Dia masuk ke bait Allah. Di sana ada orang lumpuh, ya. Emas dan perak tidak ada padaku, kata Petrus. Tapi demi nama Tuhan Yesus, bukan demi Petrus, tidak.
atau demi para perwira dari Italia, tidak. Tapi demi nama Yesus Kristus bangkit. Maka dia bangkit, maksimal. Petrus sangat maksimal. Hari ini saudara, jatahnya saya dan saudara. Bagian kita semua, ayo kita maksimal. Ketika saudara berdoa, yang sakit, dalam diriku ada kuasa yang tidak terbatas. Maksimalkan itu. Sepakat katakan amin. Tuhan taruh rema dalam hidup saudara, pengampunan. Saudara, ketika ketemu dengan orang yang menyakiti saudara, saudara maksimal pengampunan. Saudara, rema firman Allah masuk di hati saudara, itu tentang kesetiaan, tentang ketaatan. Taatlah, mutlak. Taat kepada Tuhan, maksimal. Setuju, sepakat, katakan amin. Kalau saudara sekarang ini rema memberi sesuatu kepada pihak lain, maksimalkan itu. Dan itu akan menjadi berkat. Saya berdoa, saya berharap saya juga berjuang supaya kekristenan yang ada pada saya maksimal. Saudara sudah berapa lama, saudara sudah berapa kali, sudah berapa banyak mendengar firman Allah termasuk pagi ini. Apakah itu maksimal? Saya berdoa, saya berharap kita semua, ayo kita maksimal. Kita menerima pengajaran hari ini, jangan lupakan pengajaran yang kemarin. Tetap dikerjakan dan itu maksimal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Setiap kali Allah hadir dalam hidup kita, Dia menyatakan kuasanya, dan Dia membela kita, Dia melindungi kita, Dia mengarahkan kita, Dia turut bekerja, memberikan hikmat untuk mengambil keputusan, mengarahkan hidup kita berhubungan dengan orang lain dengan baik. Maka kiranya Allah terus hadir dalam hidup saya dan saudara. Puji Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami dalam-Mu Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, ya Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata ya Tuhan, kemenangan terjadi. Sekali lagi dengan iman saudara. Oh, Kau hadir di sini. Haleluya. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Saya mengajak kita saudara terus fokus memandang Allah. Saat ini, saat yang terbaik bagi kita untuk terus mempermuliakan nama Tuhan. Nanti ada waktunya, saudara kita akan berdoa secara pribadi apa yang menjadi kerinduan pribadi. Tapi sekarang saudara, fokus pandang Tuhan. Bahkan kita akan menikmati perjamuan kudus, manunggal, bersekutu. Kalau saudara tahu artinya manunggal, bersekutu dengan Tuhan, kuasa Tuhan sangat besar. Dan ketika kita manunggal dengan Tuhan, maka mari kita pergunakan itu semaksimal mungkin. Kapasitas kita, kekristenan kita, semakin maksimal kita pergunakan. Karena Allah sangat mengasihi kita dan mau manunggal dengan saya dan saudara. Tapi satu hal saudara, Allah itu kudus. Sekiranya ada dosa, pelanggaran, kesalahan, sengaja saudara berdosa, ataupun tidak saudara sadari itu salah, itu berdosa. Mengakulah di hadapan Tuhan. Dan ketika mengaku di hadapan Tuhan, lanjutkan dengan minta pengampunan dari Tuhan. Silakan. Ya Bapa di surga, Tuhan mendengar pengakuan dosa dari kami umat-Mu. Kiranya Tuhan Allah sekarang ini mengampuni dosa-dosa kami, kesalahan pelanggaran kami. Kami salah di hadapan Tuhan, salah di hadapan sesama orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Ampuni ya Tuhan, sehingga kami layak untuk menikmati, menerima berkat perjamuan kudus pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, mari kita siap menerima berkat perjamuan kudus ini. Hamba-hamba Tuhan, pelayan perjamuan, mempersiapkan diri dengan baik. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih, haleluya, karunia-Mu Bapa. kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
Yesusku, hanya Kaulah segalanya, Hanya Kau segalanya. ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Puji Tuhan, ada yang belum menerima hosti, bisa angkat tangan. Ada baiknya saudara membaca ayat yang pribadi saudara terima. Kalau ada yang mau foto silahkan boleh, tapi dengan satu tujuan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saudara berbagi ke orang lain dan orang itu membaca ayat, itu adalah saudara sedang melakukan penginjilan juga. Ada baiknya, tetapi bukan untuk bermegah diri sendiri. Sepakat, katakan amin. Puji Tuhan, saudara, mari kita menikmati berkat perjamuan kudus pada hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kasih yang besar dia berkorban bagi saya dan saudara, supaya kita terus menerima keselamatan dari Tuhan. Percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan. Mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Yesus penuh kuasa, dia sanggup memulihkan, menyembuhkan, mengubahkan hidup kita semua. Percaya katakan amin. Minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan syukur ke hadapan Tuhan. Berterima kasih ke hadapan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kuasa Tuhan dilimpahkan dalam nama Tuhan.
Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Haleluya. Pujilah. Haleluya. Siapa takkan Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Semua bersyukur ke hadapan Allah. Kami bersyukur ya Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Dari hati saudara nyatakan syukur. Haleluya. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Semua berkata berikan saudara-saudara yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan Allah memberkati kami, kasih yang sempurna Tuhan Allah nyatakan atas kami. Saatnya ya Tuhan kami akan menyatakan pengakuan iman kami ke hadapan Tuhan dari hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang menderita lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Ya Tuhan, ini pengakuan iman kami. Tuhan Allah sangat mengasihi kami. Kami juga akan menyatakan kasih dalam bentuk memberikan persembahan. Kami serahkan dengan sukacita, bahkan mengembalikan perpuluhan kami. Harta benda keuangan yang masih ada pada kami pergunakan dengan penuh tanggung jawab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan
Amin. Silakan duduk dan kita akan berikan persembahan. Allah itu baik, sungguh Baik bagiku, ditujukannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditujukannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan hanya padaku kasih setia, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, luar biasa, Yesusku luar biasa. Puji-pujian saudara diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan, berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita, haleluya. Saudara, apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir? Tapi kayaknya saya mengenal semua, walaupun mungkin tidak hafal namanya. Saya lihat ada Kuku dari Malinau, betul ya Kuku ya? Ya, dengan istrinya yang sudah hamil, puji Tuhan, mujizat terjadi, kuasa Tuhan terjadi. Kayaknya mau melahirkan, apakah betul? Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Saudara, dan kita akan mendengar pengumuman. I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. Oh, I am living.
itu yang disampaikan, saya berikan tambahan, saudara. Akhir-akhir ini tarakan juga angin kencang, hari ini masih juga terjadi hujan deras, ada beberapa bagian yang banjir dan sebagainya. Untuk itu tetap waspada, kita jaga, perhatikan keluarga kita masing-masing, dan kiranya Tuhan berikan kebaikan kota kita, ke keluarga kita. Sepakat katakan? Amin. Kemudian kita juga sudah masuk di bulan-bulan Natal. Gereja sudah mempersiapkan, kita sudah rapat, kemudian minggu ini juga rapat departemen. Kiranya kita mempersiapkan Natal yang terbaik. Puji Tuhan. Ada beberapa keluarga yang izin, Pak, saya Natal ke luar negeri. Puji Tuhan. Ya, tetapi tetap doa. Jangan lupa Natal, di luar negeri juga ada Natal. Ya, di sana juga tetap berdoa, menyembah Tuhan, bersyukur karena kita diselamatkan. Puji Tuhan, saudara. Apakah, ini yang terakhir, apakah ada di antara kita yang berulang tahun di bulan November? Bisa angkat tangan? Ada satu, silakan. Bisa maju ke depan, kita akan berdoa bersama-sama, bersyukur. Yang ulang tahun di bulan November, ulang tahun pernikahan juga boleh. Bu Fora juga ya? Oh kemarin, iya. Ave juga, Bu Ida rupanya ulang tahun juga. Ulang tahun pernikahan? Ulang tahun, puji Tuhan. Nah, ada lagi yang ulang tahun di bulan November? Puji Tuhan, kita akan berdoa. Ini imbang, di sini 3, di sini 3. Tadi pagi di sini semua. Ya. Dan kita bangkit berdiri, saudara, kita berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang berulang tahun di bulan November. Bapa di surga, kami bersyukur buat perjalanan kehidupan dari anak-anak-Mu yang sudah Tuhan tuntun sampai ke hari ini, sampai ke detik ini. Dan sekarang kami berdoa di gereja-Mu ya Tuhan. Berdoa buat masa depannya, perjalanan kehidupan selanjutnya. Kiranya ya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, warnai kehidupan selanjutnya dengan kebaikan, kemurahan, anugerah dari Tuhan. Hal yang baik yang datang dari surga akan Tuhan limpahkan kepada anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tolak roh-roh intimidasi, roh provokasi dari iblis setan, roh-roh yang bukan dari surga, roh-roh penyakit, virus bakteri jahat yang mengganggu tubuhnya, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya ya Tuhan Allah, bagi anak-anak-Mu yang sudah berumah tangga, semakin berbahagia dalam keluarga rumah tangga. Allah hadir menjadi kepala keluarga. Yang bekerja, Tuhan berkati dalam pekerjaan, hikmat Tuhan bertambah-tambah dalam pekerjaan, diberkati keuangan, diberkati segala hal. Yang masih sekolah, kiranya Tuhan juga berikan pengetahuan, kecerdasan yang datang dari Tuhan. Dijauhkan dari pengetahuan yang jahat. Kami berdoa, ya Bapa di surga, kiranya Tuhan Allah hadirkan hari-hari depan orang-orang yang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan di sekitarnya. Dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat, orang jahat dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan selanjutnya penuh dengan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur, percaya saudara-saudari kita ini diberkati Tuhan hari depan. Bersama-sama katakan amin. Selamat ulang tahun yang berulang tahun di bulan November. Dan mari kita bersyukur mengakhiri ibadah ini, kita pujikan kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, Allah yang ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, Allah yang ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaiblah Tuhan, kami memuji
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaiblah Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi dengan iman nyatakan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Semua berkata sebelum pulang ke tempat kita masing-masing, beraktivitas selanjutnya, silakan di akhir ibadah ini berdoa apa yang menjadi kerinduan saudara, berserulah ke hadapan Tuhan, kiranya bulan November diberkati, disertai oleh Tuhan. Silakan berdoa. Haleluya. Percayalah bahwa Tuhan kita yang penuh kasih mendengar doa kita semua. Dan Tuhan juga memberikan jawaban atas doa kita. Di akhir ibadah ini, tengadahkan tangan saudara, arahkan hati dan pikiran ke hadapan Allah. Terimalah kasih sukacita, damai, sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menyebut saya dan saudara menikmati kemuliaan yang kekal. Diberkati keluarga rumah tanggamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kau rencanakan, engkau kerjakan, dibuat Allah berhasil, berkemenangan. Percaya Allah menyertai memberkati kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam, Tuhan diberkati.